Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok untuk mata kuliah pengembangan kurikulum dengan anggota saya sendiri, Egi Raskali kita dengan NPM 2023025011 dan teman saya Dini Andriani dengan NPM 2023026004 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang Science, Technology, Engineering, and Mathematics atau biasa disebut dengan STEM. Yang pertama yaitu pendahuluan latar belakang. Tuntutan pendidikan di abad ke-21 menuntut adanya penguasaan teknologi dalam setiap kegiatan pembelajaran. Untuk dapat menghadapi tantangan tersebut, dibutuhkan sumber daya manusia yang dapat menguasai keterampilan pokok yang terdiri dari keterampilan berpikir kritis, keterampilan kolaborasi, keterampilan berkomunikasi, dan kreativitas. Pembelajaran kurikulum 2013 menuntut peserta didik untuk dapat menemukan sendiri konsep dan ide. Melalui penyelidikan ilmiah, peserta didik dapat mengembangkan solusi. Rancangan kegiatan pembelajaran yang langsung diterapkan dalam dunia nyata untuk memecahkan masalah. Pendekatan interdisipliner yaitu pendidikan melalui sains, teknologi, engineering, matematik. Kegiatan pembelajaran dengan pendekatan STEM menggabungkan beberapa disiplin ilmu pengetahuan teknologi, teknik, dan matematika. Integrasi ini bertujuan antara lain untuk memperdalam pemahaman konsep, paparan sosial budaya peserta didik. Yang kedua, meningkatkan minat dan motivasi peserta didik. STEM bagi pendidik memberikan peluang untuk memperlihatkan pada peserta didik bahwa konsep, prinsip, teknik, teknologi diintegrasikan dalam pengembangan produk dan proses. Adapun rumusan masalah yaitu yang pertama, apa definisi dari STEM? Yang kedua, bagaimana konsep pembelajaran STEM? Yang ketiga, apa saja ciri-ciri pembelajaran STEM? Yang keempat, bagaimana pelaksanaan pembelajaran STEM? Yang kelima, bagaimana langkah pembelajaran STEM? Yang berikutnya, bagaimana pendekatan STEM? Dan yang terakhir, bagaimana penerapan STEM pada pembelajaran IPA? Adapun tujuan yaitu untuk mengetahui definisi STEM, untuk mengetahui konsep pembelajaran STEM, untuk mengetahui ciri-ciri pembelajaran STEM, untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran STEM, untuk mengetahui langkah pembelajaran STEM, dan yang terakhir, untuk mengetahui penerapan STEM pada pembelajaran IPA. Pembahasan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas definisi STEM, konsep pembelajaran STEM, dan ciri-ciri pembelajaran STEM. Berikutnya, pelaksanaan pembelajaran STEM, langkah pembelajaran STEM, pendekatan STEM, dan penerapan STEM pada pembelajaran IPA akan disampaikan oleh teman saya, Dini Andriani. Definisi STEM. STEM adalah akronim dari Science, Technology, Engineering, Mathematics. Istilah STEM dikenalkan oleh National Science Foundation Amerika Serikat pada tahun 1990. STEM merupakan integrasi antara 4 disiplin ilmu, yaitu ilmu pengetahuan, teknologi rekayasa, dan matematika dalam pendekatan interdisipliner dan diterapkan berdasarkan konteks dunia nyata dan pembelajaran berbasis masalah. Sains merupakan ilmu tentang alam yang mewakili hukum alam yang berhubungan dengan fisika, kimia, dan biologi, dan pengobatan atau aplikasi dari fakta, prinsip, konsep, dan konveksi terkait dengan disiplin ilmu tersebut. Teknologi merupakan keterampilan atau sebuah sistem yang digunakan dalam mengatur masyarakat, organisasi, pengetahuan, atau dapat didefinisikan sebuah produk sari ilmu, pengetahuan, dan teknik. Berikutnya, engineering merupakan pengetahuan rekayasa dengan memanfaatkan konsep-konsep dari ilmu pengetahuan dan matematika serta alat-alat teknologi untuk memecahkan suatu masalah. Matematik merupakan pengetahuan yang menghubungkan antara besaran, ruang, dan angka yang membutuhkan argumen logis. Dari keempat bidang ilmu ini dapat membuat pengetahuan menjadi lebih bermakna apabila diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Definisi STEM, pembelajaran menggunakan pendekatan STEM secara langsung memberikan latihan kepada peserta didik untuk dapat mengintegrasi masing-masing aspek sekaligus. Karakter dalam pembelajaran STEM adalah kemampuan peserta didik mengenali suatu konsep atau pengetahuan dalam sebuah kasus. Pendekatan model pembelajaran STEM dalam bidang pendidikan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik supaya dapat bersaing dan siap untuk bekerja sesuai dengan bidang keahliannya. Adapun konsep pembelajaran STEM yang pertama, pembelajaran STEM memberikan penguatan praktis pendidikan dalam bidang-bidang STEM secara terpisah.
sekaligus mengembangkan pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan sains, teknologi, rekayasa, dan matematika dengan memfokuskan proses pendidikan pada pemecahan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan profesi. Berikutnya, pembelajaran berbasis STEM dalam konteks nyata yang menghubungkan antara sekolah, dunia kerja, dan dunia global guna mengembangkan literasi STEM yang diharapkan peserta didik mampu bersaing dalam era ekonomi baru yang berbasis pengetahuan. Berikutnya, pendidikan integrasi STEM juga berupaya menumbuhkan soft skill seperti penemuan inovasi baru dalam bidang teknologi untuk memecahkan suatu masalah. Berdasarkan hal tersebut, pendidikan integrasi STEM berusaha untuk membangun masyarakat yang sadar pentingnya literasi STEM. Berikut adalah definisi literasi sains dari masing-masing 4 bidang tersebut. Berikutnya, ciri-ciri pembelajaran STEM. Yang pertama, menambah kemampuan peserta didik merancang desain. Yang kedua, menuntun menyelesaikan masalah. Yang ketiga, menambah kepekaan peserta didik terhadap isu dunia nyata. Yang keempat, melibatkan peserta didik dalam pembelajaran inquiry. Yang kelima, memberikan kesempatan menyampaikan pendapat. Yang keenam, menuntun peserta didik mengaplikasikan pemahaman STEM. Dan yang terakhir, melibatkan peserta didik dalam kerja kelompok yang produktif. Demikian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai pelaksanaan pembelajaran STEM. Pelaksanaan pembelajaran STEM dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara formal dan secara non-formal. Secara formal dilakukan berdasarkan kurikulum, sedangkan secara non-formal dilakukan melalui aktivitas non-akademik dan non-kurikulum. Pendidikan STEM itu diharapkan membentuk sumber daya manusia yang memiliki keahlian yang tinggi sesuai dengan bidangnya sehingga dapat memberikan inovasi baru. Nah, berikut adalah gambar pelaksanaan STEM. Pada pelaksanaan STEM di setiap tingkat pendidikan itu memiliki fokus yang berbeda. Misalkan saja pada tingkat pendidikan rendah, pembelajaran STEM itu memfokuskan pada pencetusan dan pemupukan minat peserta didik melalui rasa ingin tahu peserta didik. Kemudian pada jenjang pendidikan awal itu penerapan STEM fokus dalam mempelajari asas-asas pengetahuan STEM. Kemudian mengkaitkan pengetahuan peserta didik dengan kondisi di dunia nyata melalui aktivitas pembelajaran. Kemudian pada tingkat pendidikan menengah rendah, fokus dalam meningkatkan potensi peserta didik melalui pembinaan dan pembangunan skill STEM dengan melalui aktivitas analisis menyelesaikan masalah isu-isu lokal maupun global. Kemudian pada tingkat menengah atas itu pembelajaran STEM memfokuskan peserta didik pada aktivitas memperkuat dan meningkatkan keahlian STEM melalui aktivitas pembelajaran yang dapat mendemonstrasikan konsep STEM. Kemudian pada tingkat tersier itu pembelajaran STEM mengajarkan peserta didik dalam menghadapi karir STEM. Nah, sehingga diharapkan peserta didik pada tingkat komunitas dan karir pada tingkat komunitas ataupun industri, peserta didik dapat memberikan inovasi-inovasi baru untuk pembangunan negara. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran STEM. Nah, menurut Syukri dan kawan-kawan, pembelajaran STEM itu memiliki 5 tahap dalam pelaksanaannya. Yang pertama yaitu observe atau pengamatan, yang kedua new idea atau ide baru, yang ketiga innovation, yang keempat creativity atau kreasi, dan yang kelima society atau nilai. Berikut penjelasannya. Nah, pada tahap pertama, observe atau pengamatan, peserta didik dimotivasi untuk melakukan pengamatan terhadap berbagai fenomena atau isu yang terdapat dalam lingkungan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pembelajaran
konsep mata pelajaran yang diajarkan. Kemudian, pada tahap kedua, new idea atau ide baru, dalam tahap ini peserta didik mengamati dan mencari informasi tambahan mengenai berbagai fenomena atau isu yang berhubungan dengan topik mata pelajaran yang dibahas. Selanjutnya, peserta didik merancang ide baru. Nah, peserta didik juga diminta mencari ide baru dari informasi yang sudah ada. Pada langkah ini, peserta didik memerlukan keterampilan menganalisis dan berpikir keras. Selanjutnya, pada tahap ketiga, inovasi, yaitu langkah inovasi, peserta didik diminta untuk menguraikan hal-hal yang dirancang dalam langkah merencanakan ide baru yang dapat diaplikasikan dalam sebuah alat. Kemudian, pada tahap keempat, kreasi, yaitu dalam langkah ini merupakan pelaksanaan dari hasil pada langkah ide baru. Dan yang kelima, society atau nilai, yaitu merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, nilai yang dimiliki yaitu ide yang dihasilkan peserta didik bagi kehidupan sosial yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu pendekatan STEM. Nah, pendekatan STEM itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendekatan silo STEM. Yang kedua, pendekatan STEM tertanam. Dan yang ketiga yaitu pendekatan STEM terintegrasi. Pendekatan silo STEM yaitu peserta didik tidak diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi pengetahuan dengan caranya sendiri, tapi melainkan diajarkan atau dituntun mengenai apa yang harus diketahui saja. Nah, hal ini tujuannya untuk menghasilkan peserta didik yang mempunyai kompetensi dalam menguasai pengetahuan di satu bidang tertentu. Kemudian pada STEM tertanam, pengetahuan mengenai domain mata pelajaran diperoleh melalui penekanan pada permasalahan dunia nyata dengan teknik penyelesaian masalah. Kemudian pada pendekatan STEM terintegrasi, pada pendekatan ini mata pelajaran tidak diajarkan secara sendiri-sendiri, melainkan saling terintegrasi satu sama lain. Pengintegrasian mata pelajaran tersebut dimulai dengan identifikasi masalah nyata yang terjadi di lingkungan peserta didik dengan menggunakan pemikiran tingkat tinggi dan kemampuan pemecahan masalah sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai upaya penyelesaian masalah tersebut. Selanjutnya, penerapan STEM pada pembelajaran IPA. Nah, pada penerapan STEM pembelajaran IPA terdapat kerangka konseptual pendekatan STEM pada masing-masing jenjang pendidikan. Misalkan saja pada pendidikan usia dini itu hanya sebatas memunculkan dan merangsang rasa keingintahuan peserta didik. Kemudian pada sekolah dasar itu peserta didik terpapar pada hal-hal mendasar tentang pengetahuan STEM dan mengkaitkan pengetahuan mereka dengan situasi kehidupan sehari-hari melalui kegiatan investigasi dan eksplorasi. Pada jenjang SMP, potensi peserta didik digali dengan memberikan pembinaan dan pengembangan kemampuan di bidang STEM melalui kegiatan analisis isu lokal dan global dalam menyelesaikan masalahnya. Dan pada SMA, itu memfokuskan pada penguatan dan pengayaan kemampuan di bidang STEM melalui kegiatan memaparkan konsep STEM pada tingkat yang lebih tinggi. Nah, pendekatan STEM dalam pembelajaran IPA di sekolah menengah pertama misalnya, pendidik dapat membuat rancangan pembelajaran dengan mengintegrasikan kompetensi dasar pada mata pelajaran yang berbeda. Misalkan saja, pada pembelajaran IPA kelas 8 materi cahaya dan sifat, KD tersebut berbunyi misalnya menyajikan hasil percobaan tentang pembentukan bayangan pada cermin dan lensa. Kemudian materi tersebut diintegrasikan dengan pelajaran lain misalnya pada matematika dengan KD 4.10 yaitu isi bunyi KD-nya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Ada juga kesimpulan dari diskusi kami, yaitu yang pertama, STEM merupakan integrasi antara 4 disiplin ilmu, yaitu ilmu pengetahuan, teknologi, rekayasa, dan matematika. Yang kedua,
Pembelajaran STEM itu bertujuan untuk mempersiapkan supaya peserta didik dapat bersaing dan siap untuk bekerja sesuai di bidang keahliannya. Yang ketiga, pembelajaran STEM memfokuskan proses pendidikan pada pemecahan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan profesi. Yang keempat, ciri-ciri pembelajaran STEM diantaranya menuntun siswa menyelesaikan masalah, melibatkan siswa dalam pembelajaran inquiry, melibatkan siswa dalam kerja kelompok yang produktif, dan lain sebagainya. Yang kelima, yaitu terdapat 3 pendekatan STEM, yaitu pendekatan silo STEM, pendekatan STEM tertanam, dan pendekatan STEM terintegrasi. Dan yang terakhir, aplikasi STEM pada pembelajaran IPA dapat dilakukan dengan pengintegrasian dengan KD materi pelajaran lain. Demikian presentasi dari kami. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.